Hah? Meanwhile. 1. Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Mulanya Mataram hanya merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sukan Hadiwijaya. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panang Sutawijaya sekitar tahun 1586. Sutawijaya adalah anak dari King Agung Pemanahan yang mendapatkan kepercayaan dari Raja Kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijaya, untuk memimpin wilayah Hutan Mentawai. Sutawijaya memberi nama kawasan Hutan Mentawai menjadi Mataram dan dia mendapatkan gelar Panembahan Senopati. Awal mula berdirinya Kerajaan Mataram. Proses berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Panang Sutawijaya, Sukan Hadiwijaya atau Joko Tingkir mengalahkan Arya Penangsang sebagai bentuk balas budi. Ki Ageng Pamanahan diberi Hutan Mentawai, Kota Gede, Yogyakarta oleh Sultan Hadiwijaya. Wilayah tersebut kemudian berdiri menjadi sebuah kabupaten di bawah Kerajaan Pajang. Pada tahun 1575, Sutawijaya menggantikan ayahnya, Ki Ageng Pamanahan, yang wafat dengan gelar Senopati Inggalaga. Setelah menggantikan ayahnya, Sutawijaya berusaha melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Pajang yang kemudian menimbulkan konflik di antara keduanya. Pada tahun 1586, Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya dengan gelar Panembahan Senopati Inggalaga Syahidin Panatagama. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1619 sampai 1645 sebelum akhirnya pecah menjadi dua pada pertengahan abad ke-18. Kejayaan Mataram Islam. Puncak kejayaan dicapai pada masa pemerintahan Sultan Agung pada 1613 sampai 1645. Wilayah kekuasaan menguasai hampir seluruh Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia serta sebagian Kalimantan dan Sumatera. Militer menjadi kekuatan darat terbesar di Nusantara dan berani melakukan serangan besar ke Fos di Batavia pada 1628 dan 1629. Ekonomi menjadi lumbung pangan beras utama di Jawa berkat sistem agraris yang sangat maju. Budaya menciptakan kalender Jawa, mengembangkan seni wayang, sastra gending, dan menetapkan struktur bahasa Jawa yang kita kenal sekarang. Agama menyatukan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam, menjadi Mataram sebagai pusat peradaban Islam di Jawa. Raja-raja Mataram Islam yang pertama Sutawijaya pada tahun 1586 sampai 1601 mendirikan Kerajaan Mataram dan diangkat sebagai raja pertama, memperluas wilayah kerajaan dan memperkuat kekuatan militer. Yang kedua, Mas Jolang 1601 sampai 1613 menggantikan Sutawijaya setelah wafatnya, melanjutkan ekspansi wilayah kerajaan. Pada 1617 sampai 1645 menggantikan Mas Jolang setelah wafat, melakukan ekspansi wilayah yang luas dan memperkuat kekuatan militer, mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif. Yang keempat, Amangkurat I pada tahun 1646 sampai 1677 menggantikan Sultan Agung setelah wafatnya, melakukan konsolidasi kekuasaan dan memperkuat kekuatan militer, menghadapi perlawanan dari para bupati dan ulama. Yang kelima, Amangkurat II pada tahun 1677 sampai 1706 menggantikan Amangkurat I setelah wafatnya, melakukan perjanjian dengan Yoichi perusahaan India Timur Banda,
menghadapi perlawanan dari para bupati dan ulama. 6. Amangkurat III 1703 sampai 1705. Beliau menggantikan Amangkurat II setelah wafatnya, namun kemudian digantikan oleh Pakubuwana I. 7. Pakubuwana I 1705 sampai 1719. Beliau diangkat sebagai raja oleh Vyochi setelah Amangkurat III digantikan, melakukan konsolidasi kekuasaan dan memperkuat kekuatan militer. 8. Amangkurat IV 1719 sampai 1726. Beliau menggantikan Pakubuwana I setelah wafatnya, melakukan perlawanan terhadap Vyochi. 9. Pakubuwana II 1726 sampai 1749. Beliau menggantikan Amangkurat IV setelah wafatnya, melakukan perjanjian dengan Vyochi dan memperkuat kekuatan militer. 10. Pakubuwana III 1749 sampai 1755. Beliau menggantikan Pakubuwana II setelah wafatnya, namun kemudian kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Peninggalan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam meninggalkan banyak peninggalan yang berharga, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Berikut beberapa contoh peninggalan kerajaan Mataram. Peninggalan fisik. Yang pertama, Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua di Indonesia, dibangun pada tahun 1478. Kedua, Masjid Kota Gede, masjid yang dibangun pada abad ke-16 terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Yang ketiga, Keraton Surakarta, istana kerajaan yang dibangun pada abad ke-18 terletak di Surakarta, Jawa Tengah. Yang keempat, Keraton Yogyakarta, istana kerajaan yang dibangun pada abad ke-18 terletak di Yogyakarta. Yang kelima, Makam Raja-Raja Mataram, makam Raja-Raja Mataram yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Peninggalan non-fisik. 1. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan sebagai bahasa resmi Kerajaan Mataram. 2. Kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa yang berkembang selama Kerajaan Mataram. 3. Tradisi upacara. Tradisi upacara seperti gerbang maulud, gerbang syawal, dan lain-lain. 4. Kesenian Jawa. Kesenian Jawa seperti wayang kulit, tarian, dan musik tradisional masih berkembang hingga saat ini. 5. Filosofi Jawa. Filosofi Jawa seperti manunggaling, kawula gusti, menyatukan diri dengan Tuhan.